Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Bahagia. Kalau bahagia, kasih senyum kepada teman yang di samping. Ya. Hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Yang piket, silahkan maju ke depan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Untuk menambah kecintaan kita kepada negara Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu di muka. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semua untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Semuanya duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan persepsi atau bayangan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan melakukan permainan 4 yes. Yang hitungannya di angka 4 bilangnya harus yes. Dan kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Ya, kalau yang salah kita beri konsekuensinya untuk menyanyi di depan ke sepakat semuanya? Nah, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Mulai dari hitungan 1, 2, 3, yes, 5, 6, 7, yes. 13, 14. Nah, 14 harus 14 bilang yes atau tidak? Hah? Belum. 14 atau 16? Fokus. 16, 16, 14? 15, 15? yes. 17, 18, Det. yes. 18? Siapa yang bilang 18? Hah? 19? Terus, Adit tadi berapa? Hah? 19, 18, 19. Harusnya berapa yang bilang yes? Dari 4, 8, 12, 16, 18 belum bilang yes. Adit berarti, Adit kan bilangnya yes. 18, seharusnya belum. Yang yes harus 20. Sekarang Adit ayo, mau nyanyi? Mau nyanyi? Nah, Aditnya tidak mau menyanyi. Kalau Adit tidak mau menyanyi berarti permainan kita? Nah, di situ ada aturan atau tentang norma yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari dalam pendidikan Pancasila yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban. Ya, kita sebelumnya coba lihat ya, Ibu akan menampilkan materinya di sini. Nah, lihat semuanya. Mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Ibu membuka di sini, kalian buka juga di bukunya. Pembelajaran ini yaitu bertujuan kalian diajak mengenali bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dengan lebih teliti serta menunjukkan contoh-contohnya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian mengenal norma, hak, dan kewajiban. Mengenal norma-norma dalam masyarakat.
Apa yang kalian bayangkan dalam pemikiran kalian ketika mendengar kata norma? Norma itu apa? Ibu tadi bilang? Norma itu? Iya benar, Ajam. Aturan. Atau peraturan yang di masyarakat, dimanapun ada aturan itu disebut norma. Biasanya kata-kata norma digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan ketertiban, keteraturan dalam hidup bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau warga komunitas. Ada beberapa jenis norma yang bila dilanggar akan membawa akibat, baik bagi kelompok maupun bagi diri sendiri. Setiap norma mempunyai sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Yang pertama di sini kita memasuki yaitu norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Iya, norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya aturan tata cara makan bersama di meja makan. Kita harus memiliki tidak boleh comot sini, ambil sini. Lebih baik kalau kita makan bersama, kita mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita duduk. Jangan cara mengambilnya yang di sebelah, kita ambil itu tidak sopan. Itu tentang cara kesopanan yang ada di masyarakat saat kita makan di meja makan. Tata cara berpakaian itu termasuk dalam norma kesopanan. Berkata halus, berkata kasar. Kalau kita harus berbicara yang halus-halus, tidak boleh berbicara kasar. Aturannya ada, cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Seperti di tempat kita, kebiasaan kita saat anak-anak melewati orang yang lebih tua, lebih baik jalannya menunduk, ya kalau atau berjongkok sedih. Itu tata cara di kehidupan di masyarakat kita. Kalau anak-anak lewat di depan orang tua, selalu seperti mobil yang laju. Hormat atau tidak itu? Tidak. Itu tentang norma kesopanan, yaitu kepedulian sosial atau menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Lihat pada gambar, anggap saja itu namanya Budi. Budi sedang membantu kakek untuk apa kakeknya? Untuk menyeberang atau duduk, mempersilahkan duduk karena ada yang lebih tua. Kalau kita sedang duduk, ada orang yang lebih tua, kita persilahkan kita yang lebih muda bisa berdiri. Menghormati orang yang lebih tua. Terus yang kedua yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan aturan atau norma agama yaitu aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama bersumber dari penafsiran atas kitab suci masing-masing. Siapa yang ingat agama di Indonesia ada berapa? Coba kita hitung bersama. Iya. Teresta. Iya.
Buddha, pucuk, Hindu. Iya, ada iya. Dalam norma agama ada anjuran atau perintah dan larangan. Ya kan di dalam agama itu ada aturan dan larangan. Misalnya anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, artinya kita dianjurkan untuk apa ya? Berbagi. Artinya apa disebut berbagi atau bersedekah. Kita dilarang mencuri di aturan agama. Kalau kita mencuri mendapat sanksi berupa hukuman, ya kan? Dapat dosa, terus dapat hukuman. Itu dapat. Kalau kita berdosa di dalam agama biasanya akan masuk apa katanya? Iya, masuk neraka. Di akhirat masuk neraka. Dan di dunia mendapat hukuman apa? Penjara kalau kita mencuri. Terus, yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Iya, norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani, artinya bersikap lebih baik bersikap jujur. Itu tentang kesusilaan. Terus menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk berkata jujur dalam segala tindakan. Peduli pada penderitaan orang lain. Tidak melecehkan kehormatan orang lain. Apa itu melecehkan? Melecehkan itu seperti tidak boleh menyentuh bagian-bagian. Kalau perempuan ada bagian yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Kalau laki-laki menyentuh bagian itu disebut dengan pelecehan. Seperti perempuan, ada bagian yang perlu dijaga. Di situ ada mulut, bagian dada, dan bagian kemalu. Kalau laki-laki, bagian pantat. Tidak boleh disentuh oleh perempuan. Ya kan? Mau kan ada laki-laki ditepuk pantatnya? Tidak mau kan? Perempuan juga tidak mau dipegang mulutnya, dipegang dadanya, dipegang bagian kemaluannya harus dijaga. Kalau ada yang memegang boleh dilaporkan karena termasuk dalam pelecehan. Nah, itulah yang disebut dengan pelecehan. Memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Terus yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan hukum itu yang membuatnya adalah pemerintah dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan hukum itu umum untuk semua warga negara. Barang siapapun yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman. Hukumannya berupa penjara, bisa didenda, yang bekerja tidak bisa lagi mendapat pekerjaan atau dipecat. Kalau oknum atau seorang polisi, TNI atau tentara seperti ibu, bila melakukan pelanggaran hukum, ibu bisa diberi sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian dalam mengajar. Ibu bisa kalau diberhentikan sebagai seorang guru kalau ibu melakukan pelanggaran di bidang hukum yang melanggar aturan pemerintah. Polisi yang biasanya
memenjarakan, bisa juga ditangkap. Jangan kalian anggap polisi itu tidak kebal hukum atau kebal hukum orang bilang tidak bisa dipenjara, tidak. Seorang polisi atau TNI pun itu bisa kena hukuman kalau mereka melanggar aturan atau norma hukum pemerintah. Polisi bisa dipenjara, bisa dipecat sebagai polisi. Makanya kalian jangan takut dengan polisi. Polisi itu membantu, mengayomi kita dan menegakkan hukum. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang 4 norma. Apa-apa tadi? Siapa yang bisa menyebutkan 4 norma? Yang pertama norma? Hah? Norma? Kesopanan. Apa lagi? Norma agama. Kesusilaan dan norma hukum. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran tentang hak dan kewajiban lagi. Karena normanya sudah paham atau belum? Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang norma? Kalau kita sudah paham tentang norma, Ibu akan memberi kalian tugas. Ini untuk norma. Ibu akan memberikan lembar tugas tentang norma yang sudah kita pelajari ini. Ibu mau kalian mengerjakan dalam kelompok itu untuk memberikan contoh. Ya, ini contoh akibat bila kalian melanggar norma agama, melanggar norma kesusilaan, melanggar norma hukum dan norma kesopanan. Ibu akan memberikan lembar tugas ini untuk diisi. Ya, kalian sudah mengerti kan tadi apa itu norma-norma? Aturan-aturan tadi di 4 norma yang kita pelajari. Sekarang Ibu mau tahu. Kelompok 1, Ibu beri tugas. Memberikan, ingat, ini contoh akibat melanggar. Sekarang ini untuk kelompok 2. Yang kurang mengerti silahkan ditanyakan dengan Ibu. Kerja yang lain mencari jawabannya. Apa itu? Contoh dari norma akibat melanggar norma agama. Apa akibatnya kalau kita melanggar norma agama? Ya, diskusikan secara berkelompok. Sebut di sini kelompok 2, ini kelompok Kalian boleh memberi nama kelompoknya. Mau nama apa? Mau nama bunga? Mau nama hewan? Terserah. Kelompok 1 kasih nama apa? Serigala. Oke, serigala. Kelompok 1 namanya serigala. Kelompok 2 namanya apa? Tulip. Nah, bunga tuh. Bunga tulip katanya. Silahkan dikerjakan. Cari. Silahkan cari. Yang lain mencari, yang ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Kan ada 4 pertanyaan. Silahkan yang lain mencari jawaban pertanyaan yang lain. Tulis ya nama kelima orangnya ya. Semua nama kelompok. Siapa-siapa namanya ditulis di atas. Kelompoknya namanya tadi apa ditulis. Nama kelompok. Terus ketuanya siapa? Ketua kelompok Ajam. Wakil ketua siapa? Nah, terserah. Cukup ketua dan wakil. Ingat nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya siapa? Ditulis. Nama-namanya ditulis semuanya. Ada yang jadi ketua, ketuanya siapa?
Terserah, putuskan. Kan berdiskusi kalau kelompok ini. Najwa. Cukup ketua dan wakilnya saja. Yang lain, cari jawabannya. Ini baru kita tentang norma. Masih ada pembahasan satu lagi tentang hak dan kewajiban. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Masih fokus dengan pelajarannya? Ayo. Sampai di mana? Norma kesusilaan. Oke. Belum, kita tunggu. Kita tunggu kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai katanya. Memberikan contoh kan yang ditulis kan? Sudah, ya. Kalau sudah, silahkan kelompok 1 maju semuanya. Presentasikan jawaban kalian. Nah, gantian. Nanti kelompok 1 dulu. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan. Iya, katanya kelompok 1 contoh akibat melanggar norma agama adalah apa tadi? Mendapatkan balasan baik dunia. Coba yang lain ke samping dulu supaya terlihat di layarnya. Ke samping sayang. Nah, norma apa tadi? Norma agama apa? Mendapatkan balasan baik. Mendapatkan balasan, ya begitu. Terus apa? Baik dunia. Baik di dunia dan di akhirat. Oke. Terus apa lagi? Contoh akibat pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan apa contohnya? Perasaan bersalah dan menyesal. Oh, perasaan bersalah dan menyesal. Terus Contoh akibat pelanggaran norma hukum. Nah, tak terlihat ya norma hukumnya ya. Coba akibat
Akibat norma hukum apa? Sedang sebutkan. Norma hukum apa? Di penjara dan didenda. Oh, di penjara dan didenda. Terus? Contoh akibat pelanggaran norma kesopanan. Tidak mempunyai teman. Tidak mempunyai Nah, tidak mempunyai teman. Nah, tadi lupa memperkenalkan kelompoknya tadi apa? Siapa yang ketua? Sebutkan kelompoknya siapa? kelompok serigala. Kelompok 1, serigala. Ketuanya siapa? Azam. Terus? Dan kamera. Oh, yes. Nih, dari kelompok 1, lihat. Yang pertama tadi, mereka bilang akibat dari melanggar norma agama adalah mendapatkan balasan baik di dunia dan di akhir. Oke, terus contoh akibat pelanggaran norma kesusilaan, perasaan bersalah dan menyesal, kata mereka. Terus untuk norma hukum mereka bilang dipenjara dan didenda. Dan norma kesopanan tidak mempunyai teman. Kira-kira betul atau tidak semuanya? Betul. Betul. Kasih aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Sebutkan dulu nama kelompoknya, siapa ketuanya. Sebutkan. Arah kamera. Berjijir arah ke kamera. Arah ke kamera. Ketua? Ketua. Ya, silakan. Dibaca. Yang pertama, apa menurut kalian akibat melanggar norma agama? Melanggar norma agama apa akibatnya? Dikucilkan di masyarakat. Oh, dikucilkan di masyarakat. Dikucilkan di masyarakat. Terus, apa lagi? Contoh akibat pelanggaran norma kesusilaan. Kesusilaan apa? Merasa cemas dan malu. Merasa cemas dan merasa cemas dan malu. Terus, apa lagi? Contoh akibat pelanggaran norma hukum. Norma hukum, apa akibatnya? Dipecat dalam pekerjaan dan malu. Iya, dipecat. Pekerjaan. Dan Malu. dan mendapatkan malu. Terus, Contoh akibat pelanggaran norma kesopanan. kesopanan apa contohnya? Dijauhi orang, menanggung rasa malu. Oh, dijauhi orang. Dan Merasa malu. merasa malu. Dan menanggung rasa rasa malu. Iya. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok tulis katanya. Nah, tadi berarti kalian sudah tahu akibat bila kita melanggar norma. Kelompok 1 tadi katanya kalau melanggar norma agama mendapat balasan baik di dunia dan di akhirat. Dikucilkan masyarakat, kata kelompok 2. Kalau melanggar norma kesusilaan yaitu perasaan bersalah dan menyesal, merasa cemas dan malu, ya kok? Hatinya kada enak, hatinya cemas itu, hatinya
Nah, artinya deg-degan katanya. Terus, untuk norma hukum, dipenjara dan didenda. Terus dipecat dalam pekerjaan dan malu katanya. Terus, untuk norma kesopanan, tidak mempunyai teman, dijauhi orang dan menanggung rasa iya. Kita kalau orangnya itu tidak sopan atau sombong, tadi orang malas untuk berteman. Ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang pembelajaran norma. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang apa tadi, hak dan kewajiban. Oke, lihat kita mempelajari hak dan kewajiban. Mengenal hak dan kewajiban anak. Kalian anak-anak atau bukan? Oke, anak-anak. Memahami hak dan kewajiban. Kalian mungkin sering mendengar istilah kata hak dan kewajiban. Apa yang disebut dengan hak, apa yang disebut dengan kewajiban. Bila kita ingin mendapatkan hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban. Lihat di sini, mari pahami contoh dan kalimat ini. Setiap anak berhak mendapat perlindungan. Kalimat tersebut bermakna bahwa setiap anak sudah seharusnya dijauhkan dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya atau celaka, baik di lingkungan rumah, di tempat bermain, atau di sekolah. Karena hak itu ada hak di rumah, di sekolah, hak dan kewajiban di rumah, ada hak dan kewajiban di sekolah, serta ada hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Hak yang khusus bagi anak yang sangat penting. Ini berfokus kepada anak. Ada 10 hak anak di Konvensi Hak Anak di Indonesia. Kalian perlu mengetahuinya sebagai anak. Kalian punya hak 10 ini. Coba lihat kalian. Yang pertama di situ, hak mendapatkan nama atau identitas. Hak mendapatkan nama atau identitas. Kalian lahir sebagai anak pasti diberi untuk mengenal identitas kalian. Itu hak. Pasti setiap anak mempunyai nama. Yang kedua, hak memiliki kewarganegaraan. Warga negara kalian apa Ibu tanya? Warga negara Indonesia. Kalian berhak itu mendapatkan haknya sebagai warga negara. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Kalian wajib dilindungi baik secara hukum, agama. Kalian mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak mendapatkan makanan. Berhak ke tidak kalian untuk makan? Berhak. Hak atas kesehatan. Siapapun berhak mendapatkan kesehatan. Siapapun orangnya, baik yang miskin, baik yang kaya. Kalau orang miskin tidak boleh ke rumah sakit, tidak. Semua pun boleh berobat karena setiap anak memiliki hak. Hak atas rekreasi, artinya hak untuk hiburan, mendapatkan hiburan, rekreasi. Hak mendapatkan pendidikan, ya kan? Kalian berhak untuk sekolah. Sekarang pemerintah sudah mewajibkan kalian untuk sekolah 9 tahun bebas biaya. Artinya dari SD 6 tahun sampai di SMP.
kalian berhak itu mendapat pendidikan. Hak mendapatkan kesempatan bermain. Kalian berhak bermain. Makanya seperti waktu kita belajar di sekolah, ada jam istirahat. Jam istirahat untuk bermain. Terus, hak berperan dalam pembangunan. Artinya kalian berhak untuk membangun. Dalam pembangunan. Artinya kalian bisa bekerja nanti kalau sudah besar. Untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Siapa tahu di sini nanti ada yang jadi presiden. Tidak menutup kemungkinan. Jadi wakil daerah, bupati, ya kan? Perjalanan kalian masih panjang, makanya teruslah untuk belajar. Dan hak mendapatkan kesempatan sama untuk tumbuh dan berkembang. Artinya kalian berhak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, Ibu akan memberikan kalian sedikit pemahaman tentang hak dan kewajiban di dalam video ini. Apa itu yang disebut hak? Coba kalian tonton video ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas soal tentang hak sebagai warga negara. Teman-teman bisa perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, saling hormati antar sesama warga negara. Ketiga, diperlakukan secara adil tanpa dikucilkan. Dan yang keempat, mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Pertanyaannya, hak warga negara ditunjukkan oleh nomor berapa aja? Yuk, kita cek kegiatannya satu persatu. Lihat dulu. Pertama, yaitu hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan kewajiban warga negara. Hal ini sesuai dengan pasal UUD Negara Republik Indonesia nomor 1145 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Kegiatan kedua yaitu saling menghormati Perhatikan. warga negara. Kegiatan ini merupakan kewajiban warga negara juga. Sebagai warga negara, kita wajib menghormati antar sesama untuk menjaga keamanan negara. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun Ini untuk kewajiban sebagai warga negara. Yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan tiga yaitu diperlakukan secara adil tanpa dikucilkan. Kegiatan ini merupakan hak warga negara. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kita lanjut ke kegiatan keempat yaitu mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Kegiatan ini merupakan hak warga negara juga. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, nomor 3 dan 4, diperlakukan secara adil tanpa dikucilkan dan mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Nah, di situ ada diperlakukan secara adil dan tanpa dikucil. Berarti jawabannya untuk pertanyaan tadi adalah A. Nah, nanti itu menjelaskan sekarang sebagai pertanyaan ini di kolom komentar ya. Selamat dulu. Buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi bisa kunjungi website sipilkita.id atau buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi bisa kunjungi website sipilkita. Nah, itu tentang
kewajiban sebagai warga. Nah, Ibu akan lihat lagi apa itu tentang hak dan kewajiban. Tolong perhatikan lagi video kedua. Halo MTC, apa akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan dan lampu ketika menyeberangi jalan raya? Pasti membahayakan diri kita dan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Agar semua pengguna jalan raya aman dan tidak bertujuan dengan selamat, maka kita semua harus menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara loh. Setiap warga negara Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Contoh hak sebagai warga negara adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran, memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dengan tenang, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta menyampaikan pendapat dan berkumpul. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan, serta memahami segala akibat dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab dapat tumbuh jika kita sudah memahami tugas dan kewajiban dengan baik, mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan menghormati hak-hak orang lain. Apa saja contoh kewajiban sebagai warga negara? Contohnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati norma yang berlaku di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menaati peraturan lalu lintas, menghormati dan menjaga toleransi, dan membayar pajak tepat waktu. Hak dan kewajiban harus dijalani secara seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang akan memperoleh haknya. Jadi, dalam praktiknya, kewajiban haruslah dilaksanakan terlebih dahulu dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, akan mendapatkan balasan berupa hak. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijalankan secara seimbang akan menciptakan kehidupan yang rukun, nyaman, dan sejahtera. Bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Tentu ada dampak negatif yang akan kita rasakan. Contohnya terjadi pertengkaran antar kelompok masyarakat, lingkungan menjadi kotor, atau lingkungan yang tidak aman untuk ditinggali. Sekarang sudah paham ya apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia? Dan sekarang coba teman-teman sebutkan contoh lainnya di kolom komentar ya. Atau kepercayaan yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Nah, lihat apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah itu hak itu merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Kalau kewajiban tadi adalah apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Bila kita ingin mendapatkan hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu berimbang, harus dijalankan keduanya. Kita tidak boleh menuntut hak kita, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ibu mau tanya tentang hak kalian. Hak tadi ada hak di sekolah, kan? Di mana tadi? Di keluarga, di masyarakat. Hak kalian di rumah. Ibu mau tanya siapa yang bisa? Hak dan kewajiban kalian di keluarga. Coba lihat bukunya. Mendapatkan kasih sayang. Kewajiban kalian kepada orang tua apa? Berbakti kepada
berbakti kepada orang tua. Kalau kewajiban di sekolah apa? Contohnya? Mendapatkan pelajaran. Iya, mendapatkan pembelajaran dari guru. Berhak menggunakan apa tadi? Fasilitas? Fasilitas. Kewajiban kalian apa terhadap sekolah? Mengerjakan tugas dari guru. Apalagi? Melaksanakan piket, mentaati peraturan sekolah. Itu untuk di sekolah. Kalau untuk di masyarakat, apalagi hak dan kewajiban kalian? Menggunakan fasilitas umum. Kewajiban kalian apa? Mentaati peraturan daerah atau negara. Khususnya kalau kita di masyarakat, ada aturan yang harus kita taati. Nah, itu arti dari hak dan kewajiban. Di sini Ibu akan memberi kalian untuk mengambil satu kertas. Ya. Satu kertas ini ada jawaban atau ada pernyataan, ada pertanyaan. Kalian harus memasangkannya. Contoh, satu mengambil kata-kata menghormati ibu guru. Berarti pasangannya di situ adalah kewajiban di sekolah. Sudah mengerti? Nah, kalian ya pasangkan yang mana pasangannya. Ambil satu-satu dulu. Satu. Ya, satu. Coba Ibu minta dari Rena untuk membacakan apa yang dia dapat. Kewajiban di keluarga. Nah, kewajiban punya Rena adalah kewajiban di keluarga. Siapa yang mempunyai kewajiban di keluarga? Ayo kata-kata yang ya apa? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya punya Rena adalah kewajiban di keluarga. Apa itu kewajiban di keluarga? Tadi apa? Kewajiban di keluarga. Ayo cari kata-katanya. Iya, kok diam aja? Menghormati kedua orang tua. Berarti ini adalah kewajiban di keluarga. Sudah ketemu pasangannya? Silakan. Udah. Kewajiban di masyarakat. Nah, ikut melaksanakan gotong royong pasangannya. Terus, sini ketemu. Punya Zahra apa? Tidak bekerja sama pada saat ulangan. Nah, punya Zahra, dengar semuanya. Tidak bekerja sama dalam pada saat ulangan. Apa itu? Contoh sikap apa? Ya, apa? Nah, berarti pasangannya sebutkan contoh bersikap jujur, yaitu tadi tidak mencontek saat ulangan. Sudah ketemu? Terus, silakan Najwa. Memelihara fasilitas sekolah. Memelihara fasilitas sekolah. Ayo, pasangannya yang mana? Kewajiban di sekolah. Iya, kewajiban di sekolah. Oke, sudah mengerti berarti. Satu lagi. Apa? Bilang kami. Kewajiban adalah sesuatu diwajibkan atau sesuatu yang harus dilakukan. Oh, iya, punya kami. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Berarti arti dari punya Adit apa? Apa yang dimaksudkan dengan kewajiban? Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Berarti kalian sudah bisa menemukan pasangan dari ini. Berarti kalian ngerti ya arti kewajiban yang ada di rumah. Sekarang ayo kita permainan lagi ya. Sekarang Ibu akan di sini. Kalian berdiri semua.
Ibu tutup dulu ya. Nah, di sini Ibu bila di sini ada hak. Di sini ada kewajiban. Nah, kalian silakan berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri, berjejer panjang. Berdiri, tolong kursinya. Kalian bisa berdiri di samping sini masing-masing. Ini. Yang ini kursinya. Yang lain biar aja ya. Ya, bisa. Yang laki-laki kelompok 1 silakan berdiri di sini untuk laki-laki, untuk perempuan silakan. Nah, kali Ibu akan membacakan apa yang Ibu baca itu termasuk hak atau kewajiban. Cepat-cepatan ya. Yang cepat umpama yang Ibu bilang, umpamanya Ibu contohkan mematuhi peraturan di sekolah. Itu termasuk apa? Berarti kesini larinya ya. Ya, siap semuanya? Siap tidak? Siap tidak Ibu tanya lagi? Sekali lagi? Oke, siap. Ya. Mendapatkan pendidikan. Satu yang di depan yang maju. Satu aja yang paling depan siapa? Itu yang maju. Bukan semuanya lari ke hak. Berarti skornya sama 1. Berarti kelompok 1. Kelompok 2. Berarti yuk kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Coba mundur lagi sedikit, mundur. Mengerjakan tugas belajar di rumah. Oh ya, yang sudah mundur ke belakang, gantian. Berarti sama 1. Terus, ya siap semuanya? Mendapatkan kesehatan. Mendapatkan kesehatan yaitu sama benar yaitu hak. Sama 1. Mundur. Terus siap. Memperhatikan guru ketika mengenal pelajaran. Oke, benar. Ayo, apa? Hak atau kewajiban? Hah? Iya, kewajiban. Mundur. Jangan terlalu maju, mundur dulu. Menjaga ketertiban umum. Iya. Masa-masa. Wah, sama kuat ini nah, 2 kelompok. Ayo. Belum. Menjaga nama baik sekolah. Iya, kewajiban. Nah, mau lagi ini habis sudah kali mana? Lagi. Oke. Mundur dong, mundur sedikit. Iya, sekali lagi ya, kita putaran sekali lagi. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang dia salah. Sama salah. Kelompok 1 dan 2 mendapatkan kasih sayang adalah hak. Oke. Sama salah. Terus membersihkan dan merapikan tempat tidur. Iya, kewajiban. Oke, coba siap-siap. Mengemukakan pendapat. Salah, mengemukakan pendapat adalah hak. Hak kita. Terus menaati peraturan daerah. Iya, kewajiban. Siapa satu lagi? Memeluk agama. Memeluk agama.
kita. Memeluk agama ya. Terus siapa lagi yang belum? Putaran terakhir siapa? Ini sudah belum? Sudah keduanya? Sudah 2 kali semuanya? Udah. Sudah dong kita. Masih mau? Kita. Ayo. Ice breaking atau apa? Sudah. Ice breaking. Oke, kalau mau ice breaking, itu otak sudah bekerja. Ayo duduk kembali. Nah. Kalau mau ice breaking. Kita bermain tepuk warna seperti biasa. Ingat konsentrasi. Merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, merah, hijau. Siap. Kuning, merah, hijau, biru. Udah berarti masih fokus. Apa itu fokus? Melihat, mendengar. Ayo. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tentang apa tadi? Pembelajaran yang pertama? Iya, norma hak. Iya, norma tadi ada berapa? 4. Apa tadi? Agama, kesusi, serta agama. Ada 4 norma. Terus, kalau hak dan kewajiban ada di mana? Ada di masyarakat, keluarga. Iya, ada hak kewajiban di dalam keluarga, ada hak kewajiban di sekolah, ada hak kewajiban di masyarakat. Berarti apa tadi yang disebut dengan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Itu untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Jadi, Ibu kira hari ini pelajarannya sudah dapat dimengerti. Kita akan kembali nih besok hari untuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang kalian silakan tutup bukunya masing-masing. Nah, Ibu tanya setelah kalian menutup buku itu, apa ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak. Kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita sekarang nyanyi dulu yuk sebelum menutup pembelajaran kita. Ayo, kalian nyanyi apa? Lagu cicak-cicak? Hah? Cicak-cicak? Ayo kita menyanyi dulu sebelum kita menutup pembelajaran. 1, 2, 3. Cicak-cicak, Diam. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, ayo mau nyanyi lagi atau sudah selesai? Nah, sudah selesai. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita apa? Kita tutup dengan doa. Ayo sekarang yang memimpin doa untuk pulang siapa hari ini? Iya. Siap untuk berdoa? Siap. Siap. Yang lainnya siap? Siap. Oke. Siap untuk berdoa kan?
Sudah siap? Ibu duduk dulu ya. Hakko, hakko. Amin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah semangat untuk belajar hari ini. Ya, besok kita kembali lagi ke sekolah, mulai pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat ya untuk belajar besok. Semangat. Kalau sudah, tolong buku-buku yang ada di atas meja dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Nah, silakan berbaris untuk siap semuanya? Siap, Lek. Silahkan untuk Pak Hari. Sampai jumpa besok.